secara liar oleh siapapun. Mungkin gitu ya. Oke, Jenderal, mungkin terkait hari ini nih, dengar kabar katanya pihak Novi dan juga kuasa hukum menyambangi Jenderal gitu. Mungkin bisa diceritakan apa yang menjadi agenda hari ini, pertemuan itu gitu. Jadi gini ya, beberapa hari yang lalu ya, dari pihak asistennya nelfon saya juga ya, mohon ketemu dengan saya, aku berkenan jadi kuasa hukum saya, yaitu si Novinya ya. Saya juga nggak tahu alasan mereka untuk melakukan tindakan itu, tapi saya sebagai seorang pemerhati, sebagai orang insan hamba Tuhan, sebagai pengacara tidak boleh menolak siapapun yang minta pertolongan kepada kita. Makanya kita diberi amanah menjadi seorang yang mengerti hukum. Nah faktanya memang tadi mereka datang kemari ya, menceritakan pokok permasalahannya. Saya sudah tampung semua pokok permasalahan ini ya. Tapi secara jujur saya masih memberikan konsultasi hukum kepada mereka. Saya belum menerima mereka jadi kuasa hukum saya, karena saya harus pelajari dulu pokok permasalahannya. Saya nggak mau mendatangi orang atau orang mendatangi saya langsung tiba-tiba saya terima saja tanpa saya pelajari pokok permasalahan. Sehingga saya dudukkan dulu konstruksi hukumnya, di mana benang merahnya, di mana kelebihan dan kekurangannya, sehingga saya sampaikan dulu. Dan saya berikan jalan keluar kepada Novi, sebaiknya kamu melakukan ini. Sehingga kita berikan pencerahan lah kepada orang. Ya. Sehingga dia mengerti, memahami yang tadinya tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya, akhirnya dia terbuka isi kepalanya. Itu yang saya jelaskan tadi kepada Novi maupun Gary yang datang ke tempat saya. Tidak lebih daripada itu. Dan kalau dikatakan saya sudah jadi kuasa hukum, enggak, belum. Tapi pada saat tertentu, pada saat dia maju dijepit, terpaksa saya akan melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan orang-orang yang telah berbuat baik kepada manusia yang lainnya. Mungkin begitu jawaban saya ya. Berarti tujuan utamanya tadi mendatangi Bang Ricky ini untuk berkonsultasi dan sekaligus meminta untuk menjadi salah satu kuasa hukum juga berarti ya? Ya begitulah kira-kira ya permintaan daripada Novi. Ya, saya kasihan juga ya. Makanya saya bilang sebelum mereka memulai pembicaraan, saya terima kalian sebagai tamu saya ya. Dan yang kedua, saya berikan pencerahan kepada kalian. Kemudian jangan kalian melebar kemana-mana ya. Fokus aja kepada konstruksi hukumnya. Apa langkah-langkah yang harus kau lakukan, itu yang saya sampaikan kepada kamu. Kalau menjadi kuasa hukum, untuk sementara saya pelajari dulu ya. Saya pelajari pokok masalahnya. Saya seperti yang saya katakan tadi, nggak mau terus ujuk-ujuk saya langsung ya saya kuasa hukumnya, saya siap untuk berhadapan dengan siapapun. Gak usah lah ya. Coba berikan suntikan, berikan pemahaman, berikan pencerahan kepada orang yang sedang meminta pertolongan kepada kita. Jadi jangan kita langsung tendensius, wah mumpung ini kayak gini, janganlah. Kita sebagai insan hamba Tuhan saling menolong lah. Tujuan saya menolong aja deh, mencarikan cerahan, konsultasi hukum yang benar saya sampaikan dengan baik. Mungkin itu. Jadi untuk masalah kuasa hukum itu, untuk sebentar saya masih pelajari dulu ya. Saya belum menyatakan itu ya. Bang, abang melihat awal dan pertama kali datang ke kantor abang seorang Novi, apa sih yang pertama kali diucapkan ke abang sebagai praktisi hukum ataupun lawyer? Ada keluh kesahnya kan? Karena selama ini dia merasa capek dengan perkara kasusnya yang berlarut-larut, Bang. Ya, memang tentunya dia sudah, kalau boleh saya katakan, dia sudah fault lah ya. Saya bisa melihat sinar matanya itu memang beban yang berat dia tanggung dengan apa yang sudah dilakukannya. Dia ceritakan semua pokok permasalahannya ya. Awal mulanya bagaimana, pertemuannya dengan Agus ya. Kemudian juga diceritakan bagaimana kesepakatan yang mereka lakukan. Kemudian awal pertama ternyata rupanya Novi sudah memberikan uang itu kepada yang bersangkutan dari beberapa donatur-donatur untuk dipergunakan. Ternyata kan tidak cukup yang 35 ini kan itu. Nah kemudian mereka bersepakat, oke, saya bantu kamu, saya akan melakukan, saya panggil untuk podcast dengan Denny Sumargo, sehingga melihat kondisimu, melihat kondisi tubuhmu, agar muncul empati. Perjalanannya ternyata tanpa sepengetahuan Novi ini dikirimlah rekeningnya si Agus ke Denny Sumargo.
Awal mulanya si Novi nggak terlalu pusing lah, sudah lah, yang penting berjalan. Tapi ada istilahnya keterangan dari Pak Syafruddin, ternyata kan cuma 500 juta. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata masuklah kita ke bagian mutasi rekeningnya, dicek lah. Ternyata terakumulasi 1, kurang lebih ya 1 miliar 400 sekian gitu ya, kurang lebih 1,5 lah. Setelah dicek kemana aliran dana ini, ternyata 95 juta sudah menguap, udah habis menguap. Kemudian 300 juta berpindah pada Helmi, wawanya 50 juta. Nah, kok bisa seperti ini? Kok tidak sesuai dengan peruntukan? Ini kan peruntukan untuk obat mata. Nah, makanya dimintalah bagaimana caranya supaya ini jangan seperti ini. Saya akan mempertanggungjawabkan kepada para donatur. Apa nanti jawaban saya sesuai dengan podcast saya dengan Denny Sumargo? Loh, kok ternyata kok pergunakan pada yang lain? Akhirnya pindahlah ke bank, persetujuan pihak keluarga. Nah, ini kembali konstruksi hukum. Tidak mungkin ada pemaksaan kalau seandainya dengan tidak rela dia memindahkan itu ke rekeningnya Novi, rekening yayasannya. Nah, ternyata ditelusuri lagi ada 300 juta di Helmi, 50 juta juga akhirnya diakumulasi, dikembalikanlah. Sudahlah, Bu Novi selesaikan aja biar atas nama yayasan aja untuk mengobati aku. Dan itu fasilitator juga termasuk orang tuanya, keluarganya. Udah serahkan aja kepada yayasan. Ada semuanya, ada rekamannya, ada semua. Ada rekamannya, saya dengar semua kok. Jadi nggak bisa terbantahkan ya. Jadi kalau ada yang menganulir itu ada rekamannya. Nah, setelah itu masuklah semua ke yayasan itu. Nah, adanya ikatan perjanjian, oke, kamu berobat dengan ini. Semula si Agus oke. Nah, nggak mungkin ada penandatangan di perbankan, di bank tanpa daripada pihak yang menyerahkan. Itu kan sah.